Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Aziz dari kelas 10 TJAT 6 nomor absen 18. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal remedi TST. Langsung nomor 1 yaitu menentukan IP network ya, diketahui IP address-nya adalah IP address itu 200.100.18/27. Langkah pertama, saya mencari subnet mask dari traffic 27 sama dengan 255.254. Kemudian saya mencari ukuran blok menggunakan rumus 256 kurangi 224 sama dengan 32. Ini rumusnya. Artinya subnet masknya bertambah 32. Ini selanjutnya diketahui tadi IP yang diberikan yaitu 200.100.13.18. Nah, IP tersebut berada pada rentang 200.100.13.0 dan 200.100.13.31. Karena 18 berada di antara 0 dan 31, maka network address-nya adalah alamat pertama pada subnet tersebut, yaitu IP network ya 200.100.13.0. itu. Lanjut soal nomor 2 yaitu menentukan IP range. Dari nomor 1 tadi kita sudah dapat networknya yaitu network dari nomor 1 berarti 200.100.13.0. ukuran bloknya juga tahu, ukuran bloknya itu ini ya, ini. Nah, artinya subnet pertama punya rentang 0 sampai 31. Nah, dalam subnetting ada aturan. Angka pertama yaitu network address, angka terakhir broadcast address, yang di tengah host. Jadi IP networknya 200.100.13.0. broadcastnya 200.100.13.31. Karena host harus berada di antara network dan broadcast, maka host yang bisa dipakai adalah, jadi IP range-nya adalah
200.100.13.1 sama 200.100.13.30. Kemudian nomor 3 yaitu menentukan broadcast. Nah, diketahui IP address-nya yaitu 200.100.13.25+27. Baru grafik plus 27, berarti subnet masknya adalah titik 255.254. Nah, untuk mencari broadcast address kita harus tahu dulu ukuran blok subnetnya ya. Ukuran blok dihitung dengan rumus ukuran blok yaitu 256 kurangi 224, hasilnya 32. Nah, ini rumusnya ya. Nah, berarti subnet akan bertambah setiap 32 angka. Nah, karena angka terakhir IP adalah 25, maka IP tersebut berada pada subnet 0 sampai 31. Alamat terakhir pada subnet 0 sampai 31 adalah 31, sehingga broadcast address-nya adalah 200.100.13.31. Nah, itu adalah broadcast address-nya ini. Nomor 4 yaitu selanjutnya nomor 4 menentukan subnet mask. Bentar, saya tulis. Nah, diketahui grafik yang digunakan adalah grafik 27. Grafik yang digunakan itu 27 ya. Nah, penjelasannya, angka 27 berarti ada 27 bit bernilai 1 pada subnet mask. Bentuk binarnya yaitu bentuk binar 1, pokoknya per kotak itu ada 8 angka ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian konversi setiap oktet ke desimalnya. Nah, ini ke desimal berarti 255. Ini juga 255. Oh, ini kurang ya, ini kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 225. Maaf. Lanjut, ini 224. Maka diperolehlah hasilnya 255.255.224.
Nah, karena soal menggunakan prefix /W7, maka subnet mask yang sesuai adalah ini 255.255.254. Oke, lanjut menentukan IP range ruang A dan ruang B. Oke, langsung ke ruang A. Networknya itu networknya kayak tadi 172.164.18.0/25. Nah, ukuran bloknya
ukuran blok itu 256 dikurangi 128, hasilnya 128. Nah, berarti subnet pertamanya yaitu subnet pertama itu 172 164 18 0 sama 172 164 18.127. Nah, alamat pertama adalah network dan alamat terakhir adalah broadcast, sehingga host yang dapat digunakan yaitu ini. Jadi IP range nya di ruang A hasilnya ini, range ruang A yaitu 172 164 18.1 172 164 18.126. Oke, lanjut ruang B. Nah, sama networknya itu sama kayak tadi sebelumnya. Networknya itu 172 164 18 128 plus 26. Nah, ukuran bloknya itu berarti 256 kurangi 192 sama dengan 64. Subnetnya 172 164 18 128 172 164 18 191. Nah, alamat host yang bisa digunakan atau IP range ruang B yaitu ruang B yaitu 172 164 18 129 72 164 18.190. Oke. Nah, hasilnya IP range. Nah, jadi kesimpulannya IP range ruang A itu 172 164 18.1 172 164 18.126. Nah, lalu di IP ruang B itu 172 164.18.129 172.164.18.190. Soal selanjutnya menentukan IP broadcast dan subnet mask ruang A dan ruang B. Oke, kita selesaikan ruang A terlebih dahulu. Karena subnet ruang A adalah subnetnya itu sama kayak ini ya, satu ini. Jadi tapi kita tulis saja 64 18.0/25. Oke, jadi kita cari subnet mask untuk traffic 25 nya adalah berapa. Oke, subnet masknya adalah subnet mask 25 adalah 255.255.255.128. Alamat terakhir subnet adalah
Oke, alamat terakhir subnet adalah ini sama dengan ini, sama kayak ini, tapi kita sama kayak ini maksudnya, maaf. Nah, jadi kita tulis oke, alamat terakhir subnet 172 164 18 127. Oke, nah alamat terakhir ini disebut broadcast address. Jadi IP broadcastnya itu, oke, kita tulis ulang, nggak apa-apa. Broadcast itu 172.164.18.127. Oke, sedangkan subnet masnya itu 255.128. Oke, kita lanjut ke ruang B. Nah, subnet ruang B adalah subnetnya berapa? Subnetnya itu subnetnya 172.164.18.127. Oke ya, berarti ditulis alamat terakhirnya adalah alamat terakhir 172.164.18.191. Nah, alamat tersebut merupakan broadcast address. Jadi sama nanti broadcastnya ini, nah bracketnya ini. Oke, kita tulis yes 172.164.18.191. subnet mas 128. Nah, gitu. Oke, lanjut nomor 8. Seorang network administrator ingin memisahkan jaringan menggunakan prefix 28. Ia mengonfigurasi PC 1 dengan IP 172.16.10.14. Sementara itu server lokal di ruangan yang sama diberikan IP 172.16.10.18. Saat di ping hasilnya request timeout. Mengapa hal ini terjadi? Oke, penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu IP yang diberikan tadi berapa. IP yang diberikan PC1 tadi 172.16.10.14.28.
servernya itu satu tujuh dua 16 10 18/28. Oke, langkah pertama saya yaitu mencari subnet mask dari traffic 11.28 ini. Nah, langsung ya, 28 sama dengan 255.255.240 ukuran bloknya. Oke, jadi kita hitung 256 kurangi 240 sama dengan 16, artinya subnet bertambah setiap 16 angka. Nah, jadi IP menjadi IP PC 1 adalah 172.16.10.14. Nah, IP tersebut berada pada subnet 172.16.10.0.172.10.15. Sedangkan IP servernya adalah, nah, IP server kita tulis itu 172.16.10.18. Oke, IP tersebut berada pada subnetnya 172.16.10.16 dengan 172.16.10.31. Nah, karena kedua perangkat berada pada subnet yang berbeda, maka keduanya tidak bisa berkomunikasi langsung tanpa bantuan router. Akibatnya saat dilakukan ping muncul request timeout. Soal nomor 9, printer network dikonfigurasi dengan IP 192.168.100.1125. Tentukan dua alamat IP komputer di bawah ini yang berbeda jaringan, sehingga tidak bisa mencetak ke printer tersebut. Oke, kita tulis dulu printer IP-nya dulu. Maaf ya, IP-nya itu 192 168 100 150 25. Oke, kita cari subnet masknya terlebih dahulu. Traffic 25 sama dengan 255.255.255.128. Oke, nanti kemudian hasilnya ini ya. Kemudian ukuran bloknya 256 kurangi 128, berarti hasilnya hasilnya 128. Nah, subnet mask yang terbentuk adalah 192.168.100.0 sama 192 sampai 192.108.100.127 sama 192.168.100.128 sampai 192.168.100.255. Oke, lanjut kita ketik
mau kita tulis IP frame nya berapa. IP frame itu 192.168.100.180. nah itu berada pada subnet ini 192.168.100.108 sampai 192.168.100.100.255. Oke, sekarang saya cek satu persatu IP komputernya. Oke, saya cek ada IP komputer 192.168.100.10 masuk subnet, berarti masuk subnet yang ini 192.168.100.0 sama ini. Oke. Nah, hasilnya berbeda dengan jaringan printer, berbeda. Oke, IP pertama berbeda. Lanjut IP kedua. IP kedua itu 192.168 100.50. Oke, sesuai sama subnet, berarti saya sama subnet yang sama, subnet yang ini. Oke, kita tulis. Oke, hasilnya yaitu berarti berbeda juga, berbeda. Lanjut IP ketiga 192.168.100.130. Oke, masuk subnet 192.168.100.128 192.155. Oke. Nah, hasilnya berarti satu jaringan dengan printernya, satu jaringan. Lanjut IP selanjutnya 192.168.100.200 masuk subnet 192.168.100.128 sampai 192.168.100.255. Oke, berarti hasilnya kalau ini berarti satu jaringan ya, satu jaringan. Oke, lanjut lagi. Berarti jawaban dari nomor 9 adalah IP yang salah konfigurasi, adalah yang ini guys, yang ini 192.168.150 sama ini 192.168.100.10 karena itu
karena IP-nya berbeda jaringan dengan printernya. Oke, jadi kita tulis 192 168 110. Karena kedua IP tersebut berada pada network 192.168.100.0/25. Sedangkan printer berada pada network 192.168.128/25. Akibatnya komputer tersebut berbeda segmen jaringan dengan printer sehingga tidak dapat terhubung langsung tanpa bantuan router.